pertarungan dua Grandmaster kelas dunia kembali tersaji. Magnus Carlsen, sang legenda hidup catur modern, menghadapi Jeffrey Xiong, pemain muda berbakat dengan gaya permainan agresif dan penuh kejutan. Dalam partai ini, Carlsen menunjukkan keahliannya mengendalikan permainan secara perlahan, membangun tekanan dari langkah-langkah sederhana, hingga akhirnya memaksa lawannya masuk ke posisi yang sulit. Apakah Xiong mampu menahan tekanan sang juara, atau justru Carlsen kembali menunjukkan kelasnya sebagai raja strategi? Mari kita lihat bagaimana pertandingan luar biasa ini berlangsung. Carlsen membuka permainan dengan fleksibel. Ia tidak langsung menyerang pusat, tapi mempersiapkan kontrol jangka panjang. Xiong merespon secara klasik, langsung menempati pusat papan. G3, Carlsen bersiap melakukan fianchetto, memperkuat kontrol diagonal panjang. C5, Xiong memilih permainan aktif dan mulai menekan pusat sejak awal. BG2, Bishop Putih, kini menjadi senjata strategis yang mengarah ke pusat dan sayap menteri. NC6, hitam mengembangkan kuda dan meningkatkan tekanan ke pusat. D4, Carlsen mulai menantang pusat secara langsung. E6, Xiong memperkuat struktur, sekaligus membuka jalur bishop. Putih mengamankan raja dan siap masuk ke permainan tengah. C, X, D4. Hitam menukar pion untuk membuka permainan. N, X, D4. Carlsen merebut kembali pusat dengan pengembangan buah aktif. BC5, Bishop hitam, langsung mengincar diagonal berbahaya. NB3, Carlsen mengusir bishop sambil memposisikan kuda ke jalur strategis. BB6, bishop mundur, tetap menjaga tekanan. E4, Carlsen mulai mengambil ruang besar di pusat papan. D4, Xiong menutup pusat, mendapatkan ruang tapi berpotensi menciptakan kelemahan. N, A3, manuver khas Carlsen mengincar kotak kuat di C4. E5, hitam memperkuat pusat dan membatasi mobilitas putih.
NC4 kuda putih mencapai posisi ideal dan menekan bishop hitam. B6 hitam mengembangkan bishop sekaligus memperkuat pusat. X B6. Carson merusak struktur pion hitam secara permanen. XB6, hitam menerima pion ganda yang bisa menjadi target jangka panjang. F4, putih membuka serangan pusat dan meningkatkan aktivitas buah. F6, hitam mengembangkan kuda sambil menjaga keseimbangan. FXE5. Carlsen membuka posisi dan menantang kontrol hitam. G4. Kuda hitam menyerang agresif dan mencoba menciptakan tekanan. F4, putih mempertahankan bishop sambil meningkatkan koordinasi. J5, langkah agresif hitam namun melemahkan perlindungan raja. BD2, Carlsen mundur dengan tenang, menjaga stabilitas posisi. CX E5, hitam mengaktifkan kuda dan mencoba mengambil inisiatif. C3, putih mulai menyerang struktur pusat hitam. E3, kuda hitam masuk sangat agresif namun berisiko. BX E3, Carlsen menukar buah aktif hitam secara tepat. DX E3, hitam mendapatkan pion maju, tetapi terisolasi dan rentan. ND4, kuda putih mengambil pusat dan meningkatkan tekanan. Hitam akhirnya mengamankan raja. RE1, putih menargetkan pion maju hitam dan meningkatkan koordinasi benteng. B5, hitam mencoba serangan di sayap menteri. A3, Carlsen mencegah ekspansi hitam lebih jauh. Ki B6, ratu hitam aktif dan menekan pusat.
Ace E3. Langkah kuat Carlsen menghancurkan pion maju hitam dan mengaktifkan benteng. Fd8. Hitam mencoba melawan di file terbuka. KH1. Langkah profilaksis khas Carlsen menghindari potensi taktik. B4. Hitam mencoba membuka garis serangan. A. X. B4. Putih menjaga keseimbangan struktur. NG4. Hitam mencoba serangan taktik terhadap Raja Putih. RE2 Carlsen mempertahankan posisi dengan sangat tenang. RXA1. Hitam menukar benteng untuk mencari aktivitas. Ki XA1. Putih tetap menjaga koordinasi yang solid. RXD4. Hitam mencoba komplikasi taktik dengan pengorbanan kualitas. CX D4. Carlsen menerima tantangan tanpa kehilangan stabilitas. Ki D4. Hitam mencoba menciptakan ancaman aktif. Ki E1. Putih memperkuat pertahanan sekaligus mempersiapkan serangan balik. H6. Hitam memberi ruang untuk rajanya. H3. Carlsen mengusir kuda aktif hitam. NE5. Kuda hitam mencoba bertahan di kotak strategis. QC3. Putih meningkatkan tekanan ke pusat dan diagonal penting. KD1 hitam mencoba menciptakan peluang lewat cek. E1. Carlsen menutup semua jalur serangan. QD6. Hitam berusaha mempertahankan posisi. KH2
Raja Putih kini benar-benar aman. B. C4, hitam mencoba mengaktifkan bishop terakhir. B3. Carlsen mengusir bishop dan memperkuat struktur pion. B6, bishop mundur dan kehilangan pengaruh. Q5, langkah dominan yang menekan banyak titik sekaligus. F3, upaya terakhir hitam untuk menciptakan serangan. B. Xf3, Carlsen menukar dengan presisi dan tetap unggul posisi. Kd2, cek terakhir dari hitam. Re2, semua ancaman hitam tertutup, posisi runtuh, dan Xiong menyerah. Partai ini mengajarkan bahwa kemenangan dalam catur tidak selalu datang dari langkah yang mencolok, tetapi dari konsistensi dan kesabaran. Menurut kalian, di langkah mana Jeffrey Xiong mulai kehilangan kendali permainan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka analisa pertandingan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman pecinta catur lainnya. Sampai jumpa di analisa pertandingan seru berikutnya.